Ini kan rumah mahal-mahal ya. PPN tuh emang dihapus kan. Maksudnya untuk apa? Untuk properti ya. Tapi suku bunga kan naik. Nah ini pertanyaan sulit nih. UMR itu kalau misalkan mereka mau cicilan itu berat tuh bro. Dulu Bintaro atau Geraha Raya gini. Dulu kan aku pernah tinggal di Geraha Raya, Valencia. Tak salah beli rumah itu. Di Valencia itu ya? Nah di Valencia itu mungkin tahun 2010-an. Mungkin di range sekitar 600 atau 700 gitu ya. Rumah di Valencia juga. Dia jual 2 miliar. Oh sekarang tuh? Sekarang 2 miliar. Hanya dalam waktu So, 2010-2023, 13 tahun ya? Kan kalau biasanya kan orang ada founder, ada co-founder gitu ya, di The Hills Residence gitu kan. Nah, ini lu sebagai apa nih posisi ini berarti nih? secara perusahaannya atau secara apanya nih? Secara struktural? Struktural, secara organisasinya itu ya? Gimana? Kalau secara struktural kebetulan kalau di perusahaan yang sekarang direktur. Direktur. Gitu. Direktur ya? Direktur gitu. Tapi kalau untuk job desk di kantornya sendiri lebih ke sifatnya yang administratif karena kan sebenarnya kan ini perusahaan keluarga ya. Jadi jadi untuk daily-nya itu aku bagi tugas nih sama papa. Kalau papa itu lebih ke bagian tekniknya, tapi kalau aku lebih ke bagian administratif. Administratif yang seperti apa nih? Kayak misalnya HRD. HRD interview karyawan baru atau misalnya hitung gaji, kasbon segala macam. Untuk di sisi HRD-nya. Kalau di sisi finance-nya, aku otorisasi transaksi, screening dokumen segala macam. Oke, kepalsuan, keaslian dokumennya gitu ya? Lebih ke kelengkapan. Kelengkapan data kayak gitu. Kan berarti kan itu kan kita kan harus punya standar ya. Misalnya standar penagihan nih dari kontraktor, itu kan kita kan punya standar-standarnya. Nah, begitu kontraktor ini melakukan penagihan, itu kita cek dulu, kita screening. Bener nggak nih dari dokumennya sudah lengkap atau belum gitu ya. Itu tadi lu administratifnya. Kalau tadi kan papa kan berarti di teknisnya. Teknis itu kayak apa maksudnya marketingin, masaran atau gimana? Oh enggak. Jadi yang sifatnya teknik itu lebih ke teknik bangunannya nih. Oh, desainnya gitu ya? Bukan desainnya. Jadi misalnya kayak gini. Kalau ada sesuatu hal yang sifatnya teknik banget nih di lapangan, misalnya ngitung kebutuhan material kah atau apa. Sebenarnya kan gitu kita punya pelaksana sebenarnya. Nah, cuman yang lebih detail mengenai harga dan teknis pelaksananya di lapangan itu kan papa. Karena secara jam terbang kan kalau papa kan awalnya kan kontraktor. Oh, sebelum punya developer ini kontraktor ya? Kontraktor, beliau itu kontraktor. Jadi udah terbiasa menghitung bahan-bahan bangunan segala macam kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita lebih ke pembagian job desk-nya seperti itu. Wih, tapi lu direktur. Berapa cuan itu? Waduh. Sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai masalah cuan, masing-masing perusahaan aku yakin strateginya masing-masing pasti. Beda-beda. Tergantung dari style manajemennya juga nih. Kalau di kita itu untuk menentukan sebuah cuan atau keuntungan, biasanya kan kalau kita kan ngitung dulu nih COGS-nya, cost of goods sold, atau yang biasa dikenal HPP kan. HPP-nya berapa, udah dihitung semua. Habis itu kita menentukan harga jual nih, berapa persen kita mau untung gitu kan. Tapi kalau kita tuh stylenya sama, kita menghitungnya sama, tapi kita lebih mengejar ke speed penjualan. Oh, supaya cepat habis gitu ya? Supaya cepat habis gitu. Oke. Karena kan pada dasarnya gini, yang namanya cuan perusahaan, meski gini ya, misalnya ini ada teh nih. Anggaplah misalnya ini project. Kalau developer itu kan nggak kayak toko ya. Kalau developer ini kan ada masa proyeknya. Ya. Anggap misalnya kayak The Hills 2 tahun. Nah, setiap bulan itu kan ada biaya operasional, overhead yang harus kita bayar. Contohnya. Sorry, itu bayar ke siapa tuh? Itu bayar ke siapa tuh biaya operasional itu? Nah, biaya operasional itu kan meliputi gaji. Gaji karyawan, belum nanti listrik segala macam yang kaitannya dengan
kantor ataupun project gitu ya. Nah ini kan udah kita hitung nih 2 tahun, anggapannya kayak gitu ya. Nah jadi selama 2 tahun itu udah fix itu. Biaya operasional kita tentukan misalnya di 50 juta, berarti selama 2 tahun itu tuh 50 juta gitu. Oh terus gaji karyawan tuh segitu gitu ya? Misalnya ya. Misalnya 50 juta. Nah, kalau di perhitungan kita biaya operasional ini tuh kita globalin. Jadi kita hitung dulu gajinya misalnya 10, habis itu proyeksi untuk listrik misalnya anggaplah misalnya 10 sampai 50 juta. Nah, tapi itu kan sifatnya nggak tentu ya. Oh, berarti bisa naik bisa turun ya? Bisa naik bisa turun, tergantung di lapangannya. Penjualannya. Seperti apa nih? Bukan, seperti apa nih? Karena kan kayak misalnya kebutuhan listrik kan kadang-kadang ada aja yang loadnya banyak, ada yang loadnya sedikit kayak gitu kan. Nah, jadi intinya tuh karena itu tidak sebenarnya itu tuh variabel cost namanya. Jadi kayak kebutuhan listrik kan kadang-kadang tiap bulan kan bisa naik turun. Ya, pasti. Gaji pun juga kayak gitu kan. Ada turnover karyawan tinggi misalnya. Jadi misalnya yang sekarang 10, nanti besok misalnya 9 karena ada orang yang keluar, tapi besok misalnya ada yang 11 karena ada penambahan karyawan. Ada yang nambah gitu ya. Tapi tetap di RAB project kita tentuin misalnya 50. Jadi itu kita anggap fix per bulan. Pakemnya segitu ya. Pakemnya segitu di RAB kita ya. Nah, selama 2 tahun itu berarti kan itu kan biaya yang harus kita bayar. Kalau misalnya ternyata proyeknya lebih cepat 1,5 tahun, semuanya habis tuh. Nah, semuanya habis dalam waktu 1,5 tahun. Berarti kan biaya overhead setengah tahun ini masih lebih banyak gitu ya. Nah, sisanya itu ya. Itu jadi margin kita nih. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau perusahaan tuh gitu, Moan. Oke, kita misalnya kita margin ini 10% gitu. Tapi di samping itu karena kita ada umur project, kalau misalnya habis lebih cepat, berarti ini kita bisa lebih untung dari selisih antara yang 2 tahun tadi sama 1,5 tahun tadi. Ada bonus lah gitu aja buat karyawan ini gitu ya. Kayak gitu. Oke. Gue mulai paham nih. Tapi tadi gue menarik nih, maksudnya yang tadi lu bilang, misalkan tadi developer ini punya waktu 2 tahun gitu kan. Nah, waktu 2 tahun tuh yang nentuin siapa tuh? Emang dari pihak developer atau emang udah ada perjanjian sama pihak yang kita beli tanah atau gimana tuh? 2 tahun itu jadi global. 2 tahun itu jadi komponennya sama 2 tahun itu intinya kita harus habis. Ada kesepakatan juga sama pemilik tanah pastinya ya. Tapi kan itu nggak selalu 2 tahun. Misalnya selama 2 tahun itu proyek berjalan, kita harus lunas pembayaran tanah di 1,5 tahun. Oh, misalnya kayak gitu. Di 1,5 tahun kita harus lunas. Tapi tetap masa proyek ini kita ambil 2 tahun kayak gitu. Berarti ada kemungkinan bisa lebih gitu ya kalau misalkan memang mungkin target penjualannya miss gitu ya. Iya, betul. Ini ngomongin penjualan nih, Bro. Kan lu kan udah Hills sini kan di daerah Pamulang ya. Nah, kalau gue lihat sebenarnya nih bukannya gue bongkar-bongkar developer lain ya mas gue. Yang gue lihat mungkin teman-teman yang nonton YouTube gue juga tahu lah bahwa kalau kita search cluster-cluster atau rumah-rumah lah di daerah Pamulang itu atau yang nempel lah sama The Hills Residence itu kan rata-rata itu udah sampai 1 M, 1,5 M. Kenapa lu bisa jual murah? Maksudnya di bawah pasaran lah ibaratnya. Ya itu tadi karena kita ngejar time frame projectnya pendek. Gitu. Kalau mereka mungkin kan memaksimalkan dari margin berapa persentase sih? Kalau kita tuh enggak. Oke, kita secara margin kita di bawah mereka mungkin. Persentase keuntungannya. Tapi kita berusaha untuk ngejar waktu, time frame projectnya itu tuh yang singkat. Jadi kita ngambil keuntungan tuh di situ. Sebenarnya gini sih, untuk nentuin harga itu kan kita kan ngelihat juga kondisi pasar ya. Kondisi pasar, apalagi yang kita tahu kan sebenarnya kondisi pasar saat ini tuh masih terdampak COVID. Ya masih ada post COVID-nya masih terasa lah. Post COVID-nya tuh masih berasa. Jadi kalau untuk menentukan harga yang optimis banget nih, kita ini masih berhitung juga nih. Gitu. Karena gini, prinsipnya begitu kita naikin harga, kita nggak mungkin bisa nurunin harga. Nah itu bedanya pricing developer sama mungkin produk bisnis yang lain ya. Karena kan kalau kita kan ada elemen investasinya.
Oh, iya. Contohnya gini. Iya. Aku ngejual harga handphone ini nih, anggaplah misalnya handphone ini rumah gitu ya, 800 juta gitu. Kamu beli harganya 800 juta. Oke. Ya kan? Kalau properti kan biasanya kan naik. Ya. Misalnya kamu beli, ini bulan apa? Bulan November ya. Tiba-tiba di bulan Desember harga handphone ini tuh naik jadi 900 juta. Nah, berarti kan kamu selama 1 bulan ada investasi, kamu ada margin investasi 100 juta. Oke. Sebagai konsumen. Tapi kalau misalnya aku jual kamu 800 juta, tapi di bulan Desember karena penjualanku seret, aku turunin jadi 750 juta. Itu nggak bisa ya? Nah, berarti kan kamu kan ada kerugian investasi 50 juta. Oh iya. Bener nggak? Iya. Nah, nggak kayak barang retail. Iya. Gitu. Nah, jadi ini makanya perlu benar-benar pertimbangan yang matang untuk menentukan pricing. Itu makanya emang rata-rata kalau gue perhatiin juga pribadi, itu emang makanya rata-rata tuh rumah-rumah yang dijual di klaster khususnya ya, itu emang nggak turun ya. Jadi biasanya selalu naik gitu 810 meskipun kecil-kecil gitu ya. Karena memang dia nggak bisa turun, karena kalau turun tadi, wah berarti gue rugi dong kayak gini. Iya. Berarti konsumennya ini tuh pasti, konsumen yang dulu ini pasti akan protes gitu. Lu tapi nih bro, gue penasaran juga nih, lu tapi dengan harga yang memang lebih murah ya dari pasaran kalau gue bisa bilang. Tapi lu cuan nggak tuh? Maksud gue ini oke nih, ngejar kecepatan gitu kan, kecepatan supaya semua properti yang udah dibangun tersold out gitu kan. Tapi cuan nggak tuh? Atau gitu gimana sebenarnya? Ya pasti ada untungnya. Pasti cuan gitu ya? Pasti ada untungnya gitu. Pasti ada untungnya. Cuman mungkin ya makanya itu kita ngelihat dari makroekonomiknya juga sih. Kalau misalnya secara makroekonomik mendukung, itu oke. Mungkin harganya ini itu kan kita adjust lagi nih. Oke. Nah, makroekonomik itu yang kayak gimana misalnya? Kayak sekarang nih, kamu ngedenger nggak kalau PPN ini ditanggung pemerintah lagi? Oh iya, katanya tanggung gitu ya? Nah, secara makroekonomik. Nah, itu kan berarti kan makroekonomi. Itu kan sebenarnya kan mendukung developer nih. Ya, benar. Jadi yang tadinya ada PPN-nya digratisin. Sekarang nggak ada jadinya. PPN-nya digratisin kan berarti kan otomatis ada margin lagi nih buat developer. Iya, benar. Nah, atau misalnya tingkat suku bunga yang turun gitu. Oke. Kebijakan BI atau ya. kebijakan bank. Nah, itu kan berarti kan mendukung. Betul. Mendukung developer nih. Nah, seperti itu. Oke. Tapi emang tapi sekarang unik bro. Ini gimana Tang? Apa yang lu lihat ya? PPN tuh emang dihapus kan? Maksudnya untuk properti ya. Tapi suku bunga kan naik. Itu gimana tuh? Sama aja atau gimana sebenarnya? Nah, ini pertanyaan sulit nih. Kalau PPN digratisin kan otomatis berarti kan harga rumah juga turun ya? Ya, pasti turun. Kan sekarang kan 11%. Anggapan aja kayak misalnya kita mau beli rumah 1M, PPN 11%, nggak usah 11% lah. Biar gampang kita hitung 10%. 10 lah. Jadi kan 100 juta. Itu udah 800 turun. 100 juta kan. 100 juta aja kalau dibagi cicilannya kan lumayan tuh. Iya. Nah, aku nggak tahu. Sebenarnya aku juga kurang pasti ya kalau untuk ngomong sebenarnya ini apakah sama aja atau enggak. Aku masih belum bisa mastiin. Cuman sih harusnya begitu PPN ini dia digratiskan sama pemerintah dan tingkat suku bunga anggapan aja misalnya naik, mudah-mudahan sih untuk konsumennya masih ada keuntungan lah ya. Oke. Gitu. Kecuali kalau misalnya PPN-nya tetap atau enggak naik, suku bunga naik juga gitu. Ah, itu baru ya. Nah, itu memberatkan konsumen kan. Kayak gitu sih. Gua mungkin datang dengan segala keresahan rakyat zaman now nih bro. Jadi rumah nih gue bingung ya sebenarnya. Rumah itu kan sekarang ya kalau orang tua kita bilang lu kan dulu harga cuma 40 juta, sekarang udah berapa ratus juta gitu kan. Iya itu dulu gitu kan. Tapi coba sekarang nih, ini kan rumah mahal-mahal nih. Gue bingung deh sebenarnya nentuin harganya itu. Oke lah tadi kalau misalnya lu bilang lihat pasaran gitu kan, tapi basicnya banget apakah memang kan kalau di tanah itu kan biasa ada NJOP ya. Apakah dari NJOP itu dilebihin dikit atau ada rumusan lagi atau gimana tuh sebenarnya? Karena ini gue nggak tahu ya, maksudnya buat gue nggak tahu zaman dulu ya, maksudnya zaman dulu tuh bilang kayak tanah 40 juta murah gitu kan. Nah, tapi coba sekarang
misalkan orang dengan rata-rata, kita nggak usah ngomong yang gede-gede gaji gede lah, misalkan UMR deh misalkan. UMR gitu kan. UMR itu kalau misalkan mereka mau cicilan, itu berat tuh bro. Nah tapi gimana sebenarnya basicnya nentuin harga properti itu apa sih sebenarnya selain dari pasaran ya? Kalau untuk menentukan basic harga dari properti itu berarti ada 3 komponen. Yang pertama komponen, berarti kan ini kita ngomongin COGS ya, HPP, dari nilai tanah. NJOP waktu itu ya? Tapi bukan NJOP juga. Nilai tanah itu berarti kamu jual tanah, kamu jual berapa nih? Oh misalkan gue punya tanah nih, harga tanah sekian hektar, per meternya gue jual berapa gitu ya? Oke. Karena sekarang tuh orang-orang jual tanah tuh tinggi, harganya tinggi. Nah makanya kenapa rumah-rumah zaman sekarang itu mungkin agak-agak mahal, karena mereka ngebeli tanahnya tuh dengan harga tinggi. Si pihak developer itu gitu ya? Si pihak developernya ini beli rumah itu, beli tanah itu dengan harga tinggi, bisa dari situ atau dari biaya material, bahan-bahan untuk bangun rumahnya ini gitu ya, bangunannya ya? Bangunan. Setelah itu apa lagi? Dari biaya bangun, biaya kontraktor, kan gini. Jadi kalau developer itu kita beli tanah misalnya 1 hektar kan 10.000 meter ya? Ya biasa hektar-hektaran tuh. Nah, itu kan nggak bisa semuanya kita jual gini. Kalau di kita tuh biasanya ada KDB. KDB itu koefisien dasar bangunan. Kalau di Tangsel itu tuh 60-40. Jadi tanah 1 hektar 10.000 meter, cuman 60%-nya yang bisa kita komersialkan. 60%-nya ini berarti 6.000 meter. 6.000 meter dibagi jumlah kafling. Berarti kan nanti kan keluar tuh berapa. Misalnya nih, kita jual kafling tanah itu 72 gitu ya. Tipe 72 gitu ya. Berarti 6.000 bagi 72 dapat 83 unit. 83 unit, nah, 40%-nya kemana? 40%-nya itu buat infrastruktur. Infrastrukturnya kayak jalan. Oh, kayak taman kecil gitu-gitu ya. Oh, oke. Masjid, musola. Emang ketentuannya gitu atau gimana? Ketentuannya gitu. Ketentuannya gitu. Iya. Ketentuannya gitu. Jadi kalau misalnya kita beli tanah 1 hektar tuh nggak bisa langsung jebret semuanya rumah gitu ya? Nggak bisa semuanya rumah. Karena kan pasti kan ada jalan juga. Nah, kayak gitu. Nah, itu termasuk nanti gorong-gorong segala macem. Oh, biar nggak banjir gitu ya? Biar nggak banjir, amdal segala macem. Nah, itu masuk sih. Kayak gitu. Ini ngomongin bangun rumah bro. Nih dari rakyat kebanyakan juga nih ngomong nih. Soalnya gue pernah baca gitu ya, dan pernah ada juga yang titip pertanyaan ke gue. Makanya gue ngundang lu nih. Jadi ini pak orang pada bilang kayak gini. Wah developer mah bang, dia tuh tunggu ada uang masuk dulu baru bangun propertinya. Jadi bukan uang murni developernya bangun rumah, baru rumahnya dijualin, tapi buat bangun rumah itu pakai uang hasil tadi yang maksudnya hasil DP, hasil bayar udah berapa persen. Tanggapan lu gimana tuh? Ya makanya masing-masing developer tuh mereka punya style-nya masing-masing ya. Jadi mereka punya caranya sendiri-sendiri nih buat bangun unit gitu. Ada juga yang mereka misalnya mengajukan kredit ke bank untuk membangun unit-unit yang mereka pasarin. Beberapa dibangun gitu ya? Oke. Dengan mereka kredit ke bank nih, itu bisa juga. Dengan cara yang tadi kamu bilang, itu bisa juga. Ada juga yang kayak misalnya aku nih kebetulan inden. Jadi orang harus akad dulu, baru aku bisa terima uang dari bank, pencairan dari bank kayak gitu. Oke. Tapi apapun caranya, apapun strateginya dari si developer itu, yang penting komitmen. Komitmen dari si bayar ini ya? Komitmen dia membangun unit itu. Oke. Ada aja ya sebenarnya developer yang mereka agak-agak bagaimana gitu ya. Jadi mereka tuh miss di pembangunan gitu. Oh ada kayak gitu ya? Ada. Contohnya miss di bangun gitu gimana tuh? Apa nggak sampai total 80% apa gimana? Ya misalnya lamanya pembangunan yang mereka janjiin misalnya 5 bulan ternyata mandek sampai misalnya sampai lama bulan, gitu ya? Ada juga kayak gitu. Nah, itu karena apa tuh biasa tuh? Kenapa? Karena apa tuh bisa gitu? Mandek gitu? Banyak faktor sih, kayak gitu banyak faktor.
Kayak gitu banyak faktor. Tapi yang penting gini, apapun strategi dari si developer ini, yang penting komitmen untuk membangun. Karena kan bagaimanapun developer ini kan menjaga nama baik. Dia menjaga nama baik ke konsumen, dia menjaga nama baik ke bank, dia menjaga baik ke internal perusahaannya sendiri gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ada miss di pelaksanaan, otomatis kan berarti kan ini harus cepat-cepat di manage nih supaya masalah ini tuh nggak timbul jadi lebih besar. Iya benar. Supaya nama baiknya ini bisa tetap terjaga dengan baik. Gitu. Berarti kalau dari lu di The Hills ini, kalau orang udah akad ini kan berarti nggak harus bayar full kan? Akad ini kalau ini dari mana nih? Dari konsumennya? Dari konsumennya. Maksudnya nggak harus bayar full ya kan untuk bisa akad gitu loh. Oh enggak. Ya kan? Nah berarti ketika dia udah akad, itu langsung mulai pembangunan tuh? Iya gitu. Keren. The Hills nih, kalau ada yang pengen minat gitu ya, nanti gua cantumin sekalian ya. Siap. Apa namanya IG-nya. IG lu boleh juga nggak? Boleh. Siap. Langsung ngomong direkturnya kan ada diskon Wah. gitu. Boleh langsung pengajuan ya. Lu berapa unit sih? Yang ready lah gitu ibaratnya? Yang ready, cufflinknya masih belum terjual ya, kurang lebih di angka 50-an lah. 50 unit lagi? 50 Oke. unit lagi. Total sebenarnya berapa yang lu bangun? Total semua nih? Kurang lebih 100. 100 ya? Jadi 50% lagi. Oh, bentar lagi dong ya? Bentar lagi. Itu berapa lama tuh? Itu 2 tahun. Nggak, maksud gua dari awal lu beli tanah itu sampai sekarang tuh udah berapa lama tuh? Nah, kalau kita tuh mulai ngurusnya itu tuh akhir 2021. Pertengahan 2022 tuh baru kita mulai efektif buat bisa jualan. Konsumen udah bisa akad. Maksudnya kayak gitu. Oke. Entah, mungkin sekitar bulan April ya. Jadi April 2022 itu kita baru bisa efektif untuk jualan. Sampai sekarang, dari kurang lebih 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah. Iya benar. 2 tahun kayak gitu. Iya gitu. Tadi kan lu kan ngomong ini kan masih properti itu kan masih terdampak COVID ya sebenarnya. Tapi gini maksudnya kita nggak usah inilah, maksudnya ibaratnya kalau kata orang mungkin nggak usah munafik, ibaratnya maksudnya gini. Orang kan kayak tadi lu bilang kalau mau beli properti misalkan pasti kan mungkin ada jiwa buat investasi yang entah mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tapi lu bisa menjamin nggak bahwa beli rumah di sekarang meskipun nyicil gitu ya atau ada angsurannya, nanti kan juga pasti kan KPR ke bank gitu ya. Tapi Indian tuh meskipun kita KPR taruhlah misalkan harga rumah 900, ketika diajukan KPR dengan perhitungan bunga segala macam misalkan jadi 1,4 2,5 gitu kan. Tapi bisa dikatakan gini nggak sih bahwa nanti tuh juga 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan pasti lu tuh jual bakal untung gitu loh. Dulu Bintaro atau Geraha Raya gini. Dulu kan aku pernah tinggal di Geraha Raya, Valencia. Valencia, Cluster Valencia. Nah itu orang tuaku kalau nggak salah beli rumah itu di Valencia itu ya? Nah di Valencia itu mungkin tahun 2010-an, mungkin di range sekitar 600 atau 700 gitu ya. Pokoknya sekitarnya segitu lah. Entah 500 sampai 700-an gitu. Aku punya teman. Dia itu kebetulan manajer. Bukan manajer, dia tuh kepala cabang BRI T. Punya rumah di Valencia juga. Dia jual 2 miliar. Oh sekarang tuh? Sekarang 2 miliar. Hanya dalam waktu... So 2010, 2023, 13 tahun ya? Iya. Aku pindah ke Valencia itu kalau nggak salah 2009-2010. Nggak tahu ya, tahun ajaran 2009-2010. Pokoknya aku inget UAN kelas 6 SD, aku belajarnya di Valencia. Berarti tahun berapa tuh? 2008-2009 atau 2009-2010 ya? 2009-2010 lah. Ya kurang lebih segitu ya. Hanya dalam waktu berapa? 15 tahun? 13, nggak sampai 13 bro. Ya, 13 tahun. 13 berapa tahun. tuh? 13 tahun. Tapi kan kita nggak tahu ya, dia jual 2 miliar itu apakah udah ada perubahan rumahnya? Aku juga nggak bisa mastiin. Dan aku juga nggak tahu harga pasaran rumah-rumah di sana. Tapi dia sih ngomongnya gitu ya. Kayak gitu. Nah berarti kan itu kan bisa mengindikasikan bahwa memang untung, tapi takes time. Iya, memang takes time gitu ya. Takes time. Karena yang pasti nilai tanah tuh ada nilai jenuhnya. Nilai jenuh itu maksudnya apa tuh? Nilai yang dia tuh udah kayaknya buat naik tuh susah. Oh, udah mentok gitu ya? Udah mentok. Sekarang belum nilai jenuh ya sekarang ya? Kalau menurutku masih belum ya di wilayah Tangsel ya, karena kan kita kan banyak pembangunan. Oh iya lagi banyak tuh Tangsel ya maksudnya. Untuk Tangsel kan.
Oke. Jadi nilai tanah sih kalau aku proyeksikan ke depan sih masih cukup seksi lah. Iya ya. Gitu. Kita mikir sampai bukan cuma setahun 2 tahun tapi 5 tahun 10 tahun Betul, ke depan gitu ya. Betul. Karena kan ada informasi juga MRT atau LRT ya gitu kan sampai Pamulang. Oh, sampai Pamulang itu sampai ya? Pamulang. Katanya. Oh. Katanya. Iya. Nanti coba dilampirin itu ya. Lampirin link beritanya. Gitu. Cuma katanya sih seperti itu. Nah, sekarang kan belum terrealisasi nih. Tapi nanti kalau misalnya sudah ada pembangunan, boleh dibuktikan nih, pasti harga rumah sana meningkat. Iya sih, karena lagi-lagi orang tuh nggak tahu ya. Gue gini. Ini kan kita sebagai generasi sekarang ya. Gue ada misalkan yang kerja di Jakarta. Rumah gue Tangerang bro. Gue aja sebenarnya, gue selalu mikir gini. Kalau misalnya ada stasiun apapun lah pokoknya deket rumah gue tapi ya. Itu yang cuman makan jarak mungkin 5-10 menit dari rumah gue. Yang sekarang misalkan gitu ya, misalkan ada. Itu gue lebih pilih kereta bro, transportasi umum lah ibaratnya, daripada gue masih naik motor. Emang sih kalau dibilang naik motor kan ya lu kalau misalkan mau kemana-mana tempat kerja gampang gitu kan, tapi gue mikirin kenyamanan lah. Jadi kalau misalnya gue naik motor kan pertama ya satu gue pasti buru-buru ya kan, apalagi kan pertama kalau udah kesiangan dikit pasti macet. Kereta kan nggak mungkin karena jalur khusus kan ya kan. Tapi maksud gue tadi bro, untuk si The Hills ini sebenarnya dekat sama stasiun nggak? Gue nggak tahu nih, maksudnya daerah situ tuh deketan apa sih, stasiunnya ada nggak gitu? Kalau stasiun kita ke Rawabuntu ya. Dekat tuh? Lumayan, kurang lebih 10-15 menit lah. Oh, dekat lah ya. Kurang lebih 10-15 menit. Ada pembangunan lagi yang tadi kan wacananya MRT gitu kan, yang emang udah pasti nih, apa kira-kira? Yang sudah pasti ya. Meskipun mungkin masih proses tapi udah pasti lah. Sebenarnya MRT itu menurut berita yang aku dapat itu sih proyek pasti ya. Cuman karena kemarin ada COVID, jadi anggaran untuk pembangunan MRT itu di-switch. Stop itu jadi ya. Di-switch. Cuman memang pemerintah daerah atau pemerintah pusat tuh memang targetnya itu sampai Pamulang seperti itu sih. Iya ya. Pamulang nanti sampai ke ini nggak sih? Yang kayak Balaraja terus apa tuh Rangkas gitu nggak? Mungkin ya. Mungkin sampai ke sana. Iya. MRT kan juga cepet kalau nggak salah ya. 20-30 menit lo bayangin coba. Naik motor aja masih kebut-kebutan kayak gitu. Iya. Kebut-kebutan nggak nyampe bro, nyampe rumah sakit gue. Nyampe rumah sakit. Gitu. Ada nggak bro? Ini kalau emang rahasia bisa lo skip ya, maksud gue gini. Gue pernah tuh datang tapi gue nggak sebut ya, ke salah satu cluster gitu kan. Tapi gue nggak sebut ya. Itu ada mereka sampai tuh jualnya murah bro. 300-400, emang agak jauh sih, maksudnya daerah itu bukan Pamulang, tapi lebih dalam lagi lah ibaratnya. Tapi itu harga cuma 300-400, tapi itu yang pas gue tanya, gue kaget tuh, jadi kan dia banyak tuh unitnya kan. Tapi pas gue begitu tanya, dia bilang, oh mas ini udah ke booking 10 unit, orang yang sama. Terus gue bilang, lah orang yang sama mbak gitu kan. Ternyata ini yang udah nge-booking dan udah mau bayar ini ya, ternyata tuh itu investor, jadi dia nggak nempatin rumah tuh. Ujung-ujungnya tuh ibaratnya rumah udah nggak ada. Ini kata-kata si orang yang gue tanyain ya, si orang apa sih kalau di bagian developer tuh gue nggak tahu lah bagian apa namanya. Tapi dia bilang ini nggak ada tempatin mas. Nanti katanya sih rencana dia mau jual. Gitu. The Hills gitu juga nggak ada nggak? Maksudnya tadi kan lu mikir kan biar cepet kejual nih gitu. Gimana kalau lu? Atau emang ini dijual khusus buat orang yang emang mau nempatin, bukan buat invest tuh didiemin nggak ditinggalin nanti 10 tahun dijual gitu? Kebetulan konsumen kita juga ada investor. Nggak ada tempatin berarti? Aku rasa sih dia nggak buat nempatin ya, karena dia buat invest ya. Tapi pembeliannya nggak sebanyak sampai 10 unit juga sih, dia cuma beli satu. Dia cuma beli satu. Cuman kan pada prinsipnya kalau kita itu kan yang penting ada income. Ada income kan. Cuman memang biasanya tuh yang kayak gini-gini mungkin kedepannya akan bisa mengganggu penjualan si developer juga ya kali ya. Iya. Bisa tuh. Karena kan dia kan langsung beli misal 10, habis itu dia jual lagi mungkin mengganggu sistematika penjualan developer. Iya pasti. Mungkin kayak gitu ya. Tapi sih kalau pelaksanaannya kita nggak ada sih, belum ada yang kayak gitu. Karena mungkin dari lu juga pribadi The Hills itu juga ngejaga kali ya. Lebih ke kita belum nemuin case yang kayak gitu sih. Oke. Karena kan kalau kita nemuin case yang kayak gitu kan banyak pertimbangan ya.
Iya. Kalau misalnya orang ini mau beli 10 langsung, itu kan berarti kan 10 unit gitu. Iya, 10 langsung. unit yang udah sold gitu. Iya, Tapi iya. mungkin di kemudian hari ada dampaknya nih. Nah, akhirnya dia Dampaknya jual apa? berapa gitu kan, Ada sementara pihak developer berapa kan jualnya kan. Berarti memang harus kita ya berarti harus mikir panjang juga. Kira-kira dampaknya ke depannya apa gitu kan? Antisipasinya apa? Gitu. Kayak gitu sih. Iya, ya. Oke, tadi thank you bro. Sebelumnya gue udah ngobrol banyak nih sama lu. Ini Siap. ini nggak kaleng-kaleng ya. Ini buat yang nonton YouTube gua. Ini direktur langsung gitu ya. Waduh. Nanti kalau misalnya tertarik, nanti gue bisa sambil apa namanya cantumin juga video tentang rumah gitu ya. Nanti kalau kalian misalkan mau beli gitu ya, mau nengok langsung juga boleh kali ya. Boleh. Nanti silakan. Ini Pamulang, daerahnya strategis. Bukan cuma strategis, tapi ternyata gue baru tahu juga sih. Maksudnya MRT itu juga udah jadi suatu kepastian untuk dibangun gitu ya. Cuman paling ya text time lah 1-2 tahun mungkin. Tapi bakal jadi gitu loh ibaratnya. Tuh. Jadi ya buat mungkin yang sama kayak gue yang kerja di Jakarta, ya nggak usah takut lah ibaratnya. Karena gue pribadi, nah ini lo kadang-kadang gue uniknya ketika gue lagi podcast gini, gue jadi, lumayan ya jadinya. Siap. Nggak apa-apa, nanti tinggal calling aja. Aman, siap. Calling. Oke, nanti buat lo semua yang mau tengok-tengok mau beli, silakan langsung dijamin. Pokoknya ini serius loh, The Hills ini di bawah pasaran yang rata-rata, ya gue nggak sebut klaster mana lah gitu, tapi pokoknya di bawah rata-rata lah ibaratnya. Jadi lo nggak bakal rugi ibaratnya. Iya. Oke, jangan lupa nanti juga follow IG-nya The Hills, nanti gue cantumin di kolom deskripsi. IG-nya Pak Direktur silakan. Waduh. Siapa tahu kalian mau nanya-nanya lebih lanjut tentang properti gitu ya. Atau misalkan setelah The Hills nanti laris, dia mau borong di mana lu mau ikutin silakan. Siap. Boleh. Jangan lupa like and share video gue ini, channel gue ini, dan sebarkan ke kerabat dekat kalian, ke teman-teman kalian, supaya kita semua makin banyak wawasan, oke, tentang apapun. Kalau kalian misalkan mau kepengen gue bahas apapun, yang lain-lain, tentang apapun lah, silakan kalian juga leave di komen, supaya gue bisa tahu kalian tuh pengennya gue bahas apa. Oke, terima kasih, see you in next video, obrolan Gen Z, goodbye. Bye-bye.